Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti janji kita kemarin, kita hari ini akan melanjutkan kegiatan liburan kita bersama sekolah. Oke, kali ini kita mau diskusi tentang apa nih, Kak Novi, sebelum lanjut ke yang kemarin? Ini kita mau berdiskusi membahas tentang dua isu yang harus kita waspadai. Yang pertama isu tentang hoax dan yang kedua isu tentang keamanan digital security. Nanti kita akan belajar untuk membuat presentasi dari informasi-informasi yang sudah teman-teman semua temukan, baik di internet maupun di buku, ataupun di majalah, ataupun informasi yang teman-teman dapatkan ketika kalian bertanya dengan orang tua. Nah, terus nanti bentuk presentasinya pakai PowerPoint, terus nanti di hari keempat teman-teman yang akan bercerita, teman-teman yang akan menyampaikan informasi tersebut ke kita semua. Gitu. Itu Kak Meli. Untuk panduannya juga udah dikirim di grup ya, Kak, ya? Panduannya udah dikirim Ya, untuk panduannya apa saja informasi yang perlu teman-teman cari itu sudah ada di grup kemarin hari Selasa ya. Kak Novi sampaikan ke teman-teman semuanya. Nanti juga Kak Novi akan menyampaikan, kasih informasi yang Kak Novi temukan juga, lanjutan dari file PowerPoint yang kemarin, siapa tahu bisa menjadi bahan tambahan informasi buat teman-teman juga. Gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman punya informasi dari sumber lain juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Lebih bagus berarti ya, Kak, lebih keren berarti ditambahin sendiri. Oke, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita sama-sama membaca basmalah dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, karena sudah ada kakak-kakaknya semua di sini juga sudah lengkap, kecuali Kak Ucok ya Ucok berhalangan. sama Kak Bator, Kak Bator lagi ada. ya, lagi ada kegiatan. Ya. Oke, silakan Kak Novi, kita mulai diskusi kita. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Gimana hari ini? Happy? Atau pusing? Gimana kabar kalian hari ini? Coba, Kak Novi pengen tahu nih. Biasa aja harinya? Tidak ada yang spesial kah hari ini? Kayaknya enggak deh, biasa aja deh Kak, seperti hari-hari yang kemarin. Oke, karena mungkin hari kalian juga sama seperti hari-hari kalian yang kemarin, hari ini kita akan membuat hari kalian menjadi lebih luar biasa dengan belajar bersama sekolah. Oke, masih ingat kemarin kita membahas tentang digital literasi, kemudian kita juga sedikit membahas tentang hal-hal apa saja yang menyenangkan yang ada di internet. Kemarin kalian menyampaikan hal-hal yang menyenangkan itu games. Kemudian bisa ngebantu buat ngerjain PR, bisa menemukan informasi tentang hobi gitu. Tapi ternyata dari beberapa hal yang menyenangkan tersebut, ternyata ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Kemarin teman-teman juga sudah menyampaikan pendapatnya hal apa saja yang patut diwaspadai ketika bermain internet. Teman-teman menyampaikan bahwa yang perlu diwaspadai yang pertama adalah berita bohong. Kemudian yang kedua yang perlu kita waspadai adalah mungkin bully di sosial media. Kemudian yang perlu kita waspadai juga penipuan-penipuan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita tidak akan membahas semua hal-hal yang perlu kita waspadai tersebut, tapi kita akan membahas dua topik. Yang pertama tentang hoax dan yang kedua tentang
security atau keamanan digital. Kak Novi akan share screen informasi yang Kak Novi temukan. Kalau kemarin teman-teman juga sudah mencari informasi-informasi tersebut, mungkin juga sudah disimpan di file-filenya kalian. Nah, Kak Novi akan menyampaikan informasi yang Kak Novi temukan. Oke, mana ya? Sudah terlihatkah? Oke. Sudah terlihatkah, teman-teman? Sudah. Oke. Kemarin kita mencari informasi sebagai bahan mini riset tentang hoax dan tentang security. Nah, apa saja yang perlu kita cari informasinya? Untuk yang hoax, kita mencari 4 poin pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan hoax? Bagaimana ciri-cirinya? Contoh informasi hoax yang mungkin beredar, dan juga bagaimana caranya supaya kita tidak mudah percaya dengan hoax. Dan ini adalah beberapa informasi yang Kak Novi temukan. Nah, Kak Novi menemukan informasi ini dari website resminya Kominfo di literasidigital.id dan beberapa website resmi lainnya yang dikelola oleh pemerintahan. Nah, yang pertama, Kak Novi menemukan informasi tentang hoax. Oke. Kalau berdasarkan KBBI, hoax itu adalah berita bohong. Nah, jadi artinya hoax itu adalah berita atau informasi yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar sehingga dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi kata kunci dari hoax itu adalah berita bohong atau informasi yang tidak benar. Nah, informasi-informasi yang tidak benar, berita hoax ini bisa disebarkan di beberapa media, di antaranya ada yang disebarkan lewat televisi, lewat radio, lewat media cetak, atau lewat internet. Nah, yang paling rawan ini, yang paling banyak penyebaran hoax ini adalah yang disebarkan melalui internet, baik di website, media sosial, maupun di aplikasi perpesanan. Aplikasi perpesanan ini contohnya seperti WhatsApp, Telegram, kemudian mungkin SMS, ya, handphonenya papa mama kalian zaman dulu, penyebaran hoax lewat SMS. Kalau sekarang mungkin lewat WhatsApp, lewat grup-grup keluarga, grup sekolah, grup pertemanan, dan lain-lain. Atau disebarkan melalui media sosial. Contoh media sosial yang sekarang kita banyak pakai itu seperti Instagram. Atau mungkin aplikasi seperti TikTok gitu. Jadi tidak semua informasi-informasi yang ada di TikTok itu informasi yang valid atau benar. Bisa jadi informasi yang disebarkan adalah informasi yang tidak benar atau informasi dari berita yang bohong. Nah, informasi yang kedua yang Kak Novi temukan tentang apa saja yang menjadi ciri-ciri dari berita bohong atau ciri-ciri dari informasi yang tidak benar. Nah, biasanya yang pertama, informasi tersebut membuat kita itu jadi nggak suka sama orang lain atau kita jadi sebel sama kelompok tertentu. Nah, sehingga bisa menciptakan adanya kebencian, kekhawatiran, dan juga mungkin ada permusuhan. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, itu biasanya minta buat diviralin, minta biar disebarin ke 10 teman kalian, atau sebarin ke semua keluarga kalian. Biasanya berita-berita yang palsu ini, dia minta buat disebarkan atau diviralkan. Nah, yang keempat, nggak ada sumber yang jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau juga tidak ada klarifikasi tentang kebenaran dari berita tersebut. Yang keempat, itu biasanya judulnya itu judul-judul yang provokatif.
Nah, judul yang provokatif ini kadang judul dan isinya itu tidak sesuai, tidak sama. Judulnya apa, isinya ternyata apa. Ini sebenarnya ada banyak sekali ciri-ciri dari berita bohong atau ciri-ciri hoax. Di sini Kanopi menuliskan 4 ciri-ciri hoax. Nah, mungkin nanti teman-teman juga sudah mendapatkan ciri-ciri yang lainnya juga. Nah, kemudian yang ketiga, nah, contoh informasi hoax yang beredar di masyarakat. Nah, di sini Kak Novi punya contoh berita hoax. Ini zaman dulu banget sih. Dulu itu ada video atau ada rekaman atau ada foto, gambarnya tuh seperti ini. Nah, dikatakan bahwa ini adalah kutukan dari anak durhaka. Kemudian informasinya dia minta disebarin ke 10 temannya supaya kita tidak dikutuk. Nah, faktanya gambar ini adalah gambar dari ikan pari. Nah, ikan pari itu adalah ikan yang memiliki tubuh yang gepeng dan melebar. Nah, lihat mukanya ikan pari. Nah, gambar ikan pari ini Kanovi ambil dari websitenya kkp.go.id. Nah, kalau yang sebelah sini, yang atas bawah ini adalah foto yang minta diviralkan karena bentuknya kayak mata orang, kayak mulut orang. Nah, bagi orang-orang yang mungkin jarang membaca, jarang mendapatkan informasi yang baik-baik, itu biasanya akan mudah terpercaya. Wah, bener nih orang dikutuk, ada anak yang dikutuk karena durhaka, dikutuk jadi bentuknya aneh seperti ini. Padahal bagi kita yang membaca informasi, kita tahu tentang kebenarannya, itu nggak percaya, enggak, ini mah berita bohong, ini bukan orang yang dikutuk, tapi ini adalah bentuk dari mukanya ikan pari. Nah, atau mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat tuh di internet bagaimana bentuk badannya ikan pari. Nah, kalau yang atas ini, kalau kita lihat dari posisi bawah, nah kalau yang bawahnya ini, dia terlihat dari posisi atas. Ini salah satu jenis dari ikan pari. Ada banyak sekali jenis ikan pari. Ada ikan pari yang lebar banget. Nah, ini hanya salah satu jenisnya saja yang kemudian dibuat jadi berita hoax, dibuat jadi berita bohong. Ini salah satu informasinya. Mungkin teman-teman juga menemukan banyak sekali contoh-contoh berita hoax di luaran sana gitu. Kayak misalnya hoax apa ya? Kemarin berita hoax apa yang kita contohkan? Mungkin berita hoax tentang yang lagi rame-ramenya nih, berita hoax tentang kalau misalnya biar tidak terkena virus corona di India, kalau tidak salah, mereka harus mandi pakai kotoran sapi. Nah, itu kan berita yang tidak benar karena sudah disampaikan juga dalam situs resminya bahwa kotoran sapi itu tidak bisa digunakan untuk mencegah penularan virus coronanya. Dan beberapa contoh informasi-informasi palsu lainnya. Nah, informasi keempat yang Kanovi temukan tentang bagaimana caranya supaya kita tidak gampang, tidak percaya jika ada berita hoax. Yang pertama adalah kita harus bisa membaca setiap informasi yang kita terima secara utuh. Jadi, kalau kita dapat informasi-informasi atau berita-berita yang mungkin belum tahu kebenarannya, kita harus baca dulu nih dari atas sampai bawah, tidak dibaca setengah-setengah. Nah, setelah kita membaca, kita jangan mengambil kesimpulannya dengan hanya membaca judulnya saja. Tadi kan dikatakan salah satu cirinya adalah judulnya itu provokatif. Jadi antara judul dan isinya itu tidak sama gitu. Makanya diharapkan kita jangan sampai mengambil kesimpulan hanya dengan membaca judulnya saja. Kemudian yang ketiga, kita untuk bisa tidak terlalu tidak percaya dengan berita hoax, yang ketiga adalah berpikir kritis.
menggunakan pemikiran yang logis sehingga kita tidak mudah percaya. Dan yang keempat, tahan jempolnya supaya kita tidak ikut menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut. Biasanya informasi-informasi yang mungkin disampaikan lewat WhatsApp group atau mungkin lewat media sosial yang minta disebarkan, sebaiknya teman-teman tahan dulu supaya teman-teman tidak ikut-ikutan menjadi pelaku yang menyebarkan informasi hoax. Ini 4 informasi yang Kanovi temukan. Nah, teman-teman menemukan informasi yang lainnya kah tentang hoax ini? Karena banyak sekali ciri-cirinya, kemudian banyak juga cara-cara supaya kita tidak percaya hoax. Mungkin teman-teman punya cara lainnya atau ciri-ciri lainnya yang tadi belum disampaikan sama Kanovi. Ada yang mau menyampaikan? Ayo, yang lainnya gimana? Ini kalau Ada. link website-nya aneh. Kalau apa gimana Kakak Yuda? Link website-nya aneh. Oh ya, kalau ya berita bohong itu biasanya linknya itu juga aneh, nama websitenya juga aneh-aneh gitu ya. Benar, atau mungkin hampir menyerupai website resmi tapi sebenarnya bukan. Misalnya diganti yang harusnya huruf besar jadi huruf kecil, yang seharusnya hurufnya I diganti pakai tanda seru, dan lain sebagainya. Sip, Kakak Yoda, benar banget. Salah satu ciri dari informasi hoax itu linknya aneh-aneh atau nama websitenya itu aneh. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Teman-teman yang lainnya? Ayo yang lainnya, Kak Hamas, Kak Azam, Kak Naila. Menemukan informasi apa nih? Mirip-mirip semua sih kan. Oh, ini Hamas hampir mirip-mirip sih ya sama yang dijabarin sama informasi yang Kanovi temukan juga. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas informasi yang sudah ditemukan tentang keamanan kita, security-nya. Nah, kalau yang ini kita akan mencari tahu 3 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keamanan daring. Terus yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa daring dengan aman. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu menjaga data kita supaya aman saat kita daring atau pada saat kita sedang bermain menggunakan internet. Nah, informasi pertama yang Kanovi temukan, yang dimaksud dengan daring. Daring itu adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan risiko keamanan oleh kurang huruf M saat menggunakan internet. Jadi, bagaimana caranya kita itu bisa aman ketika kita menggunakan internet. Nah, keamanan personal diantaranya ada data-data pribadi dari pengguna internet, seperti nomor ponsel kita, atau mungkin nama rekening, nomor rekening, kemudian alamat rumah, tanggal lahir, alamat email, nama orang tua, bahkan juga kondisi pribadi. Makanya sangat amat disarankan untuk teman-teman semua tidak curhat di internet. Nah, kenapa? Bisa jadi itu akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga ketika kalian itu sedang bermain game online. Nah, biasanya kalau bermain game online itu kan banyak orang random, bahkan kita tidak tahu dia siapa, dia umurnya berapa, dia tinggal di mana, kita tidak tahu. Makanya amat sangat disarankan ketika kita bermain game online, kita harus bisa menjaga data-data pribadi kita atau data-data seperti yang sudah disebutkan. Itu adalah keamanan daring. Jadi keamanan daring itu adalah kemampuan kita untuk bisa menjaga diri kita, menjaga data-data kita, data-data pribadi kita ketika kita menggunakan internet. Untuk apapun juga, baik untuk mencari informasi, untuk belajar, untuk bermain, untuk
mencari hobi dan lain sebagainya untuk menggunakan media sosial dan lain-lain, kita harus bisa menjaga data pribadi kita. Jangan sampai data-data pribadi kita itu bocor. Karena kalau misalnya data-data pribadi kita tersebar, terutama di internet, itu nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, informasi selanjutnya yang Kak Novi temukan, bagaimana caranya supaya kita bisa aman ketika kita menggunakan internet, ketika kita sedang daring. Yang pertama, tidak mengunduh sembarangan aplikasi. Nah, ini biasanya itu link-link seperti ini biasanya juga tersebar tuh lewat email, lewat WhatsApp. Kayak kemarin yang kasih contoh games, siapa ya? Azam ya kalau nggak salah. Azam kalau nggak salah kemarin kasih contoh ada link tentang games, pas diklik ternyata bukan tentang games. Nah, makanya sangat disarankan kalian untuk tidak mengklik link tersebut dengan sembarangan. Yang kedua, supaya kita bisa aman juga dengan menggunakan kata sandi yang rumit. Biasanya kalau teman-teman bermain media sosial, itu pasti diminta untuk memasukkan kata sandi atau password. Nah, pada saat kalian membuat kata sandi, disarankan menggunakan kata sandi yang rumit. Jadi ada kombinasi huruf, tipe nih, huruf, angka, dan juga simbol. Hurufnya juga huruf yang besar kecil kayak gitu. Jadi tidak gampang dilacak sama orang. Gitu. Yang selanjutnya tadi itu tidak sembarangan klik oke atau setuju pada aplikasi atau web tertentu tanpa dibaca dulu. Ya, sama seperti yang pertama, tidak sembarangan mengunduh aplikasi dan juga tidak sembarangan untuk klik oke atau setuju. Yang ketiga, kenapa kita perlu menjaga data pribadi kita ketika kita daring. Ya. Alasannya adalah jika kita mengakses internet dengan aman dan juga menjaga data pribadi kita supaya tidak tersebar luas di internet, maka kita dapat meminimalisir tindakan kejahatan pada diri kita, misalnya menjadi korban penipuan, korban bully di media sosial, dan lain-lain. Ini alasan-alasan kenapa kita harus menjaga data kita dan bermain internet dengan aman. Nah, untuk teman-teman semua, sangat disarankan ketika teman-teman menggunakan internet itu sebaiknya didampingi oleh mama, papa, atau oleh orang dewasa lainnya untuk menghindari hal-hal yang berbahaya ini. Makanya bukan berarti mama papa itu tidak mengizinkan kalian menggunakan media digital, tetapi karena ada risiko-risiko seperti ini, makanya teman-teman dibatasi atau didampingi ketika menggunakannya. Kecuali nanti kalau teman-teman sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab ketika teman-teman menggunakan internet atau menggunakan media digital lainnya. Itu mungkin baru boleh dilepas. Tapi ketika kalian masih dirasa belum bisa untuk bertanggung jawab ketika kalian sedang menggunakan internet, baiknya teman-teman didampingi oleh orang. Ini adalah beberapa informasi yang Kak Novi temukan tentang security. Mungkin ada informasi lainnya yang teman-teman temukan? Kayaknya Kak Mas mau komen nih. Kenapa? Belum nyari. Oh, yang ini belum nyari. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nanti Kak Novi share ke grup ya. Terus hari ini kita akan belajar membuat presentasinya dari informasi-informasi yang sudah teman-teman temukan. Nah, teman-teman bisa memilih mau mempresentasikan tentang hoax atau mau mempresentasikan tentang security atau keamanan daringnya, keamanan digitalnya. Nah, yang digunakan, aplikasi yang digunakan itu PowerPoint. Nah, kalian bisa buka aplikasi PowerPoint kalian
Kita akan membuat covernya dulu, kemudian kita akan membuat tampilan desain presentasi isinya. Sudah siap? Oke, Kanovi juga akan buat, Kanovi juga akan buka, berarti screen-nya screen layar ya? Oke, sudah terlihat tampilannya punya Kanovi? Terlihat. Sudah. Oke, Tadi Kanovi aku udah sudah. kirim. Oh, Kak Yuda udah kirim ya, sip, sip, sip. Ini Kanovi sudah membuat ya, file baru. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau ikutan prakteknya, bikin presentasinya, bisa buka filenya, kalian buka lembar kerja PowerPoint yang baru. Ada yang mau ikutan praktik langsung? Sudah dibuka filenya? Bentar apa? Nanti tungguin. Kita akan belajar mempraktikkan membuat presentasinya. Nah, ini nanti presentasinya itu akan kalian presentasikan di hari ke-4, di day 4. Nanti kalau sudah dibuka filenya, bilang ya, sudah Kak. Ini deh. Kita masih punya banyak waktu nih. Pertama, kita mau membuat covernya dulu. Nah, ketika kita membuat presentasi, yang menarik itu biasanya ada gambar-gambarnya. Nah, kan nggak mungkin nih kita langsung bikin gambarnya dulu satu-satu. Nah, di sini kami sarankan untuk mengambil gambar di internet. Tapi tidak semua gambar di internet itu boleh kalian gunakan. Yang bisa digunakan hanyalah gambar-gambar yang mendapatkan izin penggunaan secara gratis gitu. Kalau misalnya izin penggunaannya ada lisensinya dan harus berbayar dan lain sebagainya, tidak bisa kalian gunakan. Jadi kalian cari di website-website yang menyediakan gambar-gambar yang gratis. Contohnya di sini. Thanksgiving, kemudian di Flipit, bisa juga cari di Pixabay di sini, atau mungkin di Unsplash. Ini bisa teman-teman cari gambar-gambar di sini yang gratis, gambar vektor atau gambar foto dan lain sebagainya. Kalau Kanovi banyak menggunakan aplikasi website yang ya, ketika Kanovi mau mencari gambar tentang Lego, nyarinya di sini. Cari yang gratisan yang bisa kita gunakan dengan gratis. Kalau misalnya berbayar atau ada lisensinya, sebaiknya jangan kalian gunakan. Kayaknya Kaucok juga pernah membahas soal bagaimana kita bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di internet. Di sini Kanovi itu sudah mengunduh beberapa gambar juga. Ada gambar kita akan membuat covernya dulu nih. Bikin covernya dulu. Nah, itu tuh bisa dicetakin di blog, di video semuanya, kemudian di Oke. Kalau bikin cover
cover biasanya tampilan depannya itu memuat judul dan juga nama orang yang akan mempresentasikan. Ini kalau mau bikin gambar yang abstrak aja, kemudian background gambarnya, ini kan warnanya putih, tapi akan menggunakan ya. Ada tampilan, ini ada pilih warnanya solid, kemudian enaknya warna apa nih? Ada ide? Tapi transparansinya kakak kemudian teman-teman juga bisa berkreasi dengan membuat tampilan yang lainnya. Di sini Kak Novi mau bikin kotak. Caranya set juga ada. Kemudian ini ada beberapa bentuk gambar yang bisa teman-teman pakai sekreativitasnya teman-teman. Kak Novi mau bikin kotak. Nah, ini kan ada garis tepinya tuh warnanya biru. Nah, ganti garis tepinya dihilangkan jadi outline. Ya, warnanya Kak mau ganti. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, tanya aja ya. Tapi kalau misalnya mau bikin tampilan slide yang sudah ada template-nya di PowerPoint juga bisa. Teman-teman tinggal di sini di file. Dan di sini ada template di PowerPoint yang bisa dibagi mau pakai yang mana. Kak Novi mau membuat presentasi yang Fox-nya aja dulu ya, karena kayaknya teman-teman lebih paham informasi tentang Fox-nya tadi. Terus biasanya di bagian awal atau cover kita punya judul. Jadi Kak Novi akan klik ini teks Fox-nya. Kak, maaf itu gimana keluar grid-nya ya Kak? Ya ini kita lagi nyobain. Grid yang ini Bun. Oh, kalau yang ini itu ada di view. Ada di mana? View. Ya, terus bagian ini penggarisnya. Di view. Nah, itu kan hilang. View terus di grid lines ya. Ya, ini dicentang aja semuanya Bun. Ini penggarisnya hilang, kalau dicentang penggarisnya muncul. Nah, ini penggarisnya. Oh, oke. Kalau ini gridnya, kalau nggak dicentang gridnya hilang. Tapi kalau dicentang ada. Gitu. Oke. Ya, makasih Kak. Ya. Tulisan ini juga bisa teman-teman kreativitas. Mau digedein tulisannya, mau ditambahin, terus mau diganti warnanya, boleh. Jadi sesuai
sesuai dengan kreativitas teman-teman. Atau tulisannya mau diganti. Jadi, kalau teman-teman boleh pakai yang lainnya, boleh pakai apapun. Kalau mau pakai huruf ini juga boleh. Ya, juga mau gede, mau kecil, sesuai dengan kreativitas teman-teman. Sudah? Ditungguin. Nanti kalau ada yang mau coba share screen, bilang ya, aku mau kasih lihat punya aku nih, gitu. Nanti kalian lihat, kasih lihat ya, kalian ngomong ya. Sudah? Dan di bawahnya kamu tambahin lagi namanya Kanopi karena yang mempresentasikan, atau nama kalian juga boleh. Nama caranya juga sama, tinggal diklik text box. Nah, yang ada kotak di tengah, yang kalian klik, ya, di bawahnya hurufnya diklik ini cover sederhana aja sih. Kalau teman-teman bisa bermain shape-nya juga bisa ditambahkan bentuk-bentuk yang lainnya. Di sini Kanopi mau kasih arah. Kalau misalnya tidak dimasukkan penuh di dalam kotak ini, misalnya hanya sebagian saja, nanti muncul di tampilan presentasinya juga munculnya cuma sebagian aja. Ini cuma ada seperempat lingkaran saja yang terlihat. Oh, kita memasukkan gambar ini tidak full. Tapi kalau misalnya kita masukin full di dalam gambar kerjanya, juga terlihat full. Dan juga kreasi-kreasi lainnya. Kemudian menambahkan slide. Bagaimana cara kita menambahkan slide? Ada di new slide, pilih yang blank. Pilih yang blank aja biar tidak. Ini slide-nya. Slide yang kedua tadi kita membahas yang pertama yang harus kita sampaikan adalah pengertian dari gimana nih? Mau dikasih gambar, tadi Kanopi udah unduh gambarnya.
Mungkin untuk adik yang lain, kalau misalkan kalian mau temanya bukan hoax, bisa dengan yang satunya lagi tadi, karena memang ada 2 kan pilihannya, bener nggak Kak Novi? Ya, kalau teman-teman mau pakai gambar, teman-teman bisa download di website yang menyediakan gambar-gambar yang bisa digunakan secara gratis. Nanti Kak Novi juga share gambar-gambar yang Kak Novi pakai di WA group. Kalau misalnya, atau kalau misalnya kita nggak mau pakai gambar, kita mau pakai bentuk-bentuk yang ada di chat juga boleh. Ini kan ada banyak sekali bentuk. Ini nanti teman-teman bisa pakai. Ya, teman-teman menggunakan hurufnya juga bisa kita ganti. Terus nanti teman-teman tinggal copy paste dari informasi yang sudah teman-teman temukan gitu kan. Tadi kemarin kan sudah mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan ini, sudah dirangkum, sudah dikumpulkan, sudah disimpan. Nah, sekarang tinggal di copy paste saja. Kak, maaf tadi ngewarnain backgroundnya jadi ada warna itu gimana caranya ya? Bisa dikasih lihat lagi nggak Kak? Novi share dulu ya, yang punyanya Kak Novi ya. Ya. Gimana? Nah ini background yang apa? Background yang warnanya Oke. Kak Novi peach ini gimana cara ngewarnainnya? Bentar ya. Oke, itu Kak Novi kirim di grup, masih loading sih. Coba nanti teman-teman cek di grupnya sudah masuk atau belum. Kalau dari kita sudah masuk, coba dicek. Nanti tinggal teman-teman copy paste aja informasi-informasi tersebut ke PowerPoint-nya yang akan digunakan. Pengertian
Nanti akan masukkan informasinya. Juga jenis bentuknya diatur juga besar kecilnya. Gampang kan? Ada kesulitan? Jadi bentuk tampilannya itu ya sesuai kreativitasnya teman-teman aja. Teman-teman bisa pakai gambar-gambar yang ada di internet atau teman-teman bisa Masih lagi memanfaatkan nyobain nih Kak. Masih lagi belum berhasil, masih nyobain. Start. Sebentar ya Kak. Ini ada banyak sekali gambar-gambar yang bisa bentuk-bentuk yang bisa. Gimana? Ada kesulitan? Bisa? Bisa. Ini masih nyobain Kak. Kak Yuda bisa? Masih cobain gitu. Mesti cobain. Oke. Tidak perlu terburu-buru, santai saja. Nanti tambah slide-nya sama new slide, pilih yang blank. Slide, pilih yang blank. Kemudian masukkan informasi yang selanjutnya. Informasi selanjutnya adalah pertanyaan tentang apa yang menjadi ciri-ciri dari hoax. Nah, informasi ini teman-teman bisa pindahkan ke slide yang selanjutnya. Kirimin gambar-gambarnya ya. Suaranya Kak Novi terdengar jelas enggak? Kayaknya ada yang putus-putus nih di tempatnya Hamas. Kak, fotonya dapat dari mana tuh Kak gambar ininya? Lego. Gambar Legonya. Kita masih terlambat nih. Masih slide kedua belum Kakak beres. Yuda juga kayaknya kurang terdengar jelas. Azam dan Naila gimana? Bisa bikinnya? Gambarnya dapat dari mana tadi ya? Hamas sama Hafiz gimana? Bisa membuat Tadi presentasinya? dijelasin, makanya Mama minta tolong kamu tuh. Bisa. Backgroundnya gimana dak tadi? Saya udah buat. Oh, oke, Azam udah bikin. Zam, coba kasih lihat dong punya kamu. Ini headsetnya. Kamel, ngomong, coba Kamel, aku dengar suaranya Kamel nggak nih? Halo. Oh, kayaknya headsetnya. Tadi Hamas katanya udah, sorry. Azam tadi katanya udah bikin. Coba dong filenya share di Kalau sekarang coba cek suara. Halo.
Oke, jelas kan, Nov? Oh, sekarang udah kelihatan akhirnya. Ternyata dari tadi Kanopi nggak bisa mendengar kalian. Mulai putus-putus lagi. Nggak mau presentasi, kenapa? Dari mana Legonya? Dari mana Legonya? Kanopi ambil dari sini. Apa share screen lagi? Kanopi ambil. Kanopi download di sini. PNG di alamat website ini. Kemudian di sini ini gambar-gambar Lego bisa dipilih banyak sekali yang free. Ini tadi yang kamu pakai. Tinggal diklik gambarnya. Ya, nanti di sini ada unduhan gratis atau ada download, ada free download. Jadi tinggal diklik aja. Nanti hasilnya ada di file. Jadi nanti di slide-slide selanjutnya, teman-teman tinggal copy paste, tinggal memasukkan informasi-informasi yang teman-teman peroleh, bisa yang dari sini, atau informasi yang kalian cari sendiri, informasi hasil temuan kalian sendiri, kemudian dikreasikan di sini. Bisa ya? Gampang ya? Kakak Yuda sudah ketemu belum gambar Legonya? Ya, aku menggunakan yang Kapten Amerika. Oke, pakai Kapten Amerika boleh. Ada ya Kapten Amerika? Ini sudah ditaruh di slide yang kedua. Itu pertanyaannya adalah ciri-ciri stok. Ini nanti informasinya bisa di copy paste di ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana cara membuat presentasinya? Sudah bisa. Sudah. Ini ada yang mau share screen juga. Tapi kalau bingung tanya sama Mas Hamas ya. Panggilnya Hamas kan? Panggilnya bro, Hamas. Oh, bro. Oke. Kok ada suara baru? Oh, ada coach. Oke. Tadi Azam juga katanya sudah membuat, tapi masih malu untuk memberikan atau
kasih lihat hasilnya. Kalau Kakak Yuda mau kasih lihat bikinan Kakak Yuda nggak? Covernya dulu deh, slide pertamanya dulu deh. Pertamanya dulu. Ya, sudah bikin Coba, judulnya? Ini lagi berusaha. Ini lagi berusaha. Oke. Nge-share-nya gimana? Bisa nggak nge-share? Ada itu di tengah ada Namanya share gaptek screen. pancing. Gaptek itu apa ya? Gaptek itu. Gaptek itu belum Teknologi. nggak ngerti teknologi. Itu di bagian bawah ada tulisan share screen, terus ada tanda panah ke atas warnanya hijau. Kelihatan nggak? Oh, tuh share screen. Tinggal dipilih. Oh iya. Ya, Kakak Yuda sudah bisa membuat share screen. Jadi besok kalau misalnya kita ada kelas, kemudian ada sesi diskusi, Kakak Yuda udah bisa ya share screen sendiri ya. Kayak gimana caranya? Nanti diulangi lagi. Oke, slide yang kedua, coba Kak Novi lihat slide yang kedua. Oh ya, beneran pakai Kapten Amerika ya. Iya, warnanya juga mau pakai warna kuning sama kombinasi warna apa ini? Hijau ya. Oke, sip. Nah, nanti informasi yang sudah Kakak Yuda temukan, tinggal Kakak Yuda copy paste ke slide-slide ini, ke tampilannya, pengertiannya di bagian pengertian, ciri-ciri di slide ciri-ciri, dan lain sebagainya. Nanti itu tulisan pengertiannya juga bisa pakai huruf itu atau mungkin bisa diganti pakai jenis huruf lainnya. Yang penting ingat ketika Kakak Yuda dan teman-teman lainnya akan menggunakan gambar dari internet, cari yang gratis, yang lisensinya free ya, boleh digunakan. Kalau yang tidak boleh digunakan itu biasanya kalau kita asal comot bisa jadi pelanggaran. Auto background sih mas. Auto background. Kenapa backgroundnya? Habis ya tadi suaranya ya. Gimana cara backgroundnya? Bikin backgroundnya. Oke, Kakak Yuda share screen-nya bisa di stop dulu. Nah, Share screen-nya Kakak Yuda bisa di stop dulu. Nah, oke. Sekarang Kak Novi mau share screen lagi. Oh. Sudah terlihat tampilan punya Kak Novi? ya. Nah, caranya adalah kamu klik kanan, sudah, kemudian ada format background, ketemu, klik. Di sebelahnya ini ada solid, ada gradient. Nah, di sini misalnya kamu mau ganti warnanya jadi warna biru. Kemudian kalau mau ini warna birunya seperti ini, tapi kalau misalnya transparansinya kita tambahin, warnanya jadi lebih pudar, warnanya memudar. Gitu. Kalau ini warnanya biru banget, transparansinya kita tambahin, warnanya jadi pudar. Nah, biar nanti slide yang selanjutnya, slide kedua, ketiga, dan keempat punya warna yang sama, kamu klik yang slide all. Ketemu? Sudah? Bisa? Sip. Oke. Tadi kenapa? Ada lagi yang lainnya yang mau ditanyakan? Berarti nanti kalau sudah dimasukkan semua informasinya, sudah siap ya untuk presentasi di hari keempat. Nah, selanjutnya, kalau ini kan tadi, oke, kita mau tambahin dulu informasinya. Nanti
aja ya. Nanti pada saat teman-teman presentasi, supaya nanti keluarnya jadi satu-satu, tidak langsung keluar. Kalau yang ini kan langsung keluar nih, kalau kita share screen. Keluar, tidak satu-satu keluarnya. Nah, supaya nanti keluarnya satu-satu, kita bisa main di animasinya. Caranya, diklik dulu nih, mana yang mau keluar duluan. Misalnya di sini yang mau keluar duluan nanti adalah kata hoax-nya. Nah, Kanopi klik kata hoax ini, kemudian Kanopi pilih animasinya. Ini, atau ini. Terus selanjutnya pilih yang nomor 2. Kalau misalnya nanti kita akan presentasi di slideshow, nah keluarnya kosong seperti ini. Kemudian ketika kita tekan ya, nah muncul kata pertama dan juga muncul kata yang jadi nanti keluarnya satu-satu, nggak barengan. Satu-satu keluarnya. Berbeda dengan slide yang tadi belum kita atur. Nah, ini keluarnya langsung barengan jadi satu. Nah, satu dulu. Target itu. Kemudian karena ini ada beberapa kalimat. Kalimat pertama diblok dulu. Kemudian dipilih animasinya. Kalimat yang kedua juga sama. Diblok dulu. Dipilih animasi. Jadi keluarnya juga nanti satu-satu. Karena tadi gambar ini tidak Kanopi atur animasinya, jadi dia otomatis langsung muncul. Nah, ini tadi sudah diatur dulu animasinya. Ini yang keluar nomor 2, selanjutnya yang keluar nomor. Nanti teman-teman selain bermain, berkreasi menggunakan shape, juga bisa berkreasi bermain menggunakan animasinya untuk Hafiz, Kakak Yoda, Azam, bisa bermain dengan animasi? Kak, nanti kontennya copy dari sini aja atau dari yang tadi dibikin sama Yoda, Kak? Kalau misalnya Kakak Yoda sudah menemukan informasinya, bisa pakai informasi yang sudah Kakak Yoda temukan. Oh, oke, ya, baik, makasih. Ini kalau yang punyanya Kanopi ini kan contoh. Yang tadi Kanopi kirim di grup, itu informasi yang Kanopi temukan. Nah, siapa tahu teman-teman punya informasi lain yang kalian temukan juga, kalian bisa menggunakan itu. Kalau Kanopi carinya di website Kominfo. Kalau teman-teman mungkin punya informasi lainnya, juga bisa. Wow. Gimana? Ada kesulitan? Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa ditanyain di WA Group. Jadi nanti WA Group selain untuk berkomunikasi kegiatan kita, juga bisa untuk berkomunikasi, konsultasi, ya. Hamas atau Hafiz, mau kasih lihat punya kalian? Mungkin. Boleh. Oh. Siapa duluan nih?
Nggak apa-apa. Yaudah aku dulu ya. Oke, boleh. Wow, suka warna hitam. Ya baru gini. Oh, keamanan jaring ya. Oke, sip. Nah, nanti tinggal dibikin lebih keren aja. Bisa ditambahin gambar-gambar atau ditambahin bentuk. Bisa juga kamu bermain dengan warna, bermain dengan jenis hurufnya juga boleh. Gitu ya. Oke. Oke. Ya, mau ditambahin. Juga bisa. Jadi kalau misalnya tidak mau atau tidak bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di internet, kalian manfaatin aja gambar-gambar bentuk-bentuk yang ada di sini. Kapan? Jadi nanti tampilan presentasi itu juga dengan kreativitas. Dan tadi di internet boleh, mau memanfaatkan fitur yang ada di PowerPoint-nya juga. Itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti informasinya semuanya dimasukkan ke file yang untuk presentasi. Kalian bisa pilih mau yang hoax atau pilih yang keamanan digital. Kak Yuda tadi mau pakai informasi yang mana yang mau dipresentasikan? Pilih yang hoax atau pilih yang security? Mas tadi pilih yang security. Kalau Hafiz pilih yang mana? Pilih hoax atau pilih security? Security mungkin. Security mungkin. Oke. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman lanjutkan, masukkan informasi-informasi yang teman-teman temukan, kemudian berkreasilah dengan fitur-fitur yang ada, dengan shape-nya atau mungkin dengan gambar-gambar yang kalian download, dan juga bermain dengan ukuran hurufnya, bermain dengan warna hurufnya, bermain dengan jenis hurufnya. Di situ ada banyak sekali yang bisa teman-teman pilih. Juga bisa bermain dengan gitu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam membuat presentasinya, teman-teman bisa tanya di WA group. Sip, itu ya untuk hari ini. Mungkin Kak Ucok atau Kak Rinto ada yang mau ditambahkan?
tentang membuat presentasi hari ini, atau mungkin penjelasan singkat atau informasi singkat untuk kegiatan di hari ketiga besok yang digital skill. Di hari ketiga berarti hari Senin besok. Oke, mana Kak Ucok? Ya, Pak Rinto dulu deh. Di sini lagi terus banget. Saya lagi aktifin cancelingnya dulu. Oke, terima kasih Kak Novi. Jadi hari ini kita sudah belajar bikin presentasi ya. Nah, presentasi kan butuh data. Kemarin sudah dikasih PR buat nyari data. Nah, pertemuan berikutnya hari Senin ya. Hari Senin, insya Allah kita lanjut buat pertama. Sebenarnya kita mau ngajarin ada coding-coding sedikit ya, tapi karena ini pesertanya kita cuma berlima, jadi nanti nggak perlu dipisah ya Kak Ucok, nanti kita bareng-bareng aja. Jadi nanti kan teman-teman mungkin kemarin sudah bisa ya searching informasi di internet. Nah, saya nanti mau jelasin lagi. Sebenarnya ada teknik-teknik yang kita juga bisa pakai, yang mungkin kalau dibilang coding, bukan coding ya, tapi sebenarnya itu masih terkait dengan skill coding juga, karena nanti kayak misalnya search keyword-nya itu kita bisa memanfaatkan teknik-teknik yang ada di coding ya, jadi supaya bisa dapat info yang benar-benar kita mau. Nah, jadi coding itu nggak harus selalu programming ya, nggak harus selalu programming, tapi teknik-teknik coding itu kita bisa pakai juga buat keperluan yang lain. Ya, nah, salah satunya nanti untuk searching. Nah, setelah kita belajar teknik searching yang lebih advance tadi, nanti Kak Ucok berikutnya akan bantu buat gimana caranya informasi yang sudah kita dapat itu bisa kita gambarkan dengan bagus ya. Karena kita punya informasi bagus, tapi kalau misalnya kita menjelaskannya kurang tepat, kan informasinya bisa tidak tersampaikan, atau malah mungkin bisa salah paham. Nah, nanti Kak Ucok akan ngajarin gimana caranya sih supaya informasi itu bisa enak dibacanya, bisa tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan ya. Jangan sampai nanti malah kita menciptakan hoax baru. Kita mau cerita apa, orang lain nangkepnya apa, malah itu yang disebarkan ya. Nah, ini yang besok hari Senin kita akan pelajari sama-sama. Gitu. Kak Ucok ada tambahan? Ya, mudah-mudahan suaranya kedengaran ya teman-teman ya. Kedengaran. Jadi rencana kita di kelas itu mau kita pisah ya Pak Rinto ya, peminatan sesuai dengan skill teman-teman coding atau desain. Jadi akhirnya kita coba kita blend aja jadi satu. Jadi teman-teman dapat semua materinya, dapat di codingnya, dapat juga di desainnya. Tadi kan Kak Novi sudah ngasih materi tentang isunya, terus membuat slide presentasinya. Nah, nanti Pak Rinto sama Kak Ucok akan nambah lagi ke sesuatu yang akan teman-teman presentasikan, yaitu tadi Pak Rinto dijelasin untuk di codingnya, dan nanti di Kak Ucok di coding smart apa sih Pak Rinto? Saya lupa lagi namanya. Advanced searching. Jadi advanced searching ya, advanced searching. Nanti di Kak Ucok nanti data vis ya, data visual. Nanti teman-teman akan belajar membuat dari isunya itu teman-teman akan membuat infografisnya, sehingga pertama informasinya jelas, yang kedua informasinya menarik, dan yang ketiga secara data informasinya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tidak memunculkan hoax baru lagi, seperti itu.
Jadi besok teknisnya bergantian atau gimana Pak Rinto? Enaknya kita sama teman-teman. Ya, nyambung aja nanti. Jadi saya jelasin teknik searchingnya dulu, terus nanti teman-teman bisa nyoba nyari informasinya. Setelah itu informasinya bisa dicoba divisualisasikan bareng Kaucok. Sip. Oke, jadi siap-siap teman-teman ya. Di hari Senin besok kita akan Kita akan fokus banget sama layar buat nyiapin data-data sama ngolah datanya jadi lebih menarik lagi. Oh ya, untuk materi hari ini isunya teman-teman akan ngumpulin ke grup atau gimana, Kak Novi? Ya, nanti informasi-informasi yang sudah teman-teman temukan bisa di-share di grup. Tadi kalau nggak salah kan kayak Mas Hafiz mau pilih isu tentang security-nya, terus tadi Kakak Yuda tentang hoax-nya, terus Kakak Azam sama Kakak Naira, nanti isu yang mau diambil yang mana yang mau nanti bisa di-share di grup. Seperti itu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan materi hari ini bisa teman-teman lanjutkan nanti tugasnya. Tapi kalau ada yang teman-teman kesulitan bisa langsung kontak Kanovi di grup ya. Di grup kita nanti jadi tempat diskusi untuk menyelesaikan tugas kita. Oke, itu aja informasi dari Kak Ucok sama Kak Rito. Selebihnya silakan Kak Novi atau Kak Melin. Kak Melin, silakan. Oke, terdengar suaranya? Jelas. Sempat hilang. Oke, demikianlah kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi nanti buat adik-adik yang lainnya nih bisa lanjutkan lagi ya. Tadi untuk membuat PowerPoint-nya. Buat semenarik mungkin. Dengan arahan-arahan yang tadi sudah diberikan oleh Kanovi. Dan nanti kalau udah selesai bisa kalian share di grup ya, WA grup ya, bener kan Kanovi? Oke. Ya, Sebelum kita kembali ke aktivitas yang lain, mari kita sesi foto bersama. Ayo semuanya mukanya dimunculin. aku siap. Ayo, Kak Azam mana nih Kak Azam? Manai. Azam lagi milih filter. Lagi milih filter. Biasanya dia pakai filter. Yuk. Ya. Ini siapa yang mau ngambil nih? Oh iya, Nah, gak ada ya. Sorry. 1, 2, 3. Sudah. Lagi. Nah, berbeda posisi kepala aja. Oh, Kakak Yuda mau lagi? Oke, lagi. Sudah. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Kakak akhiri ya kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Zoom Waalaikumsalam warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Makasih Kak. Sampai jumpa di hari Terima kasih, Senin. Bu.